Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Nah, setelah PTS ini, semoga teman-teman kabarnya selalu baik dan semangat mengikuti pelajaran. Nah, materi kita hari ini kebetulan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Khususnya ini berkaitan dengan tema 3 kita, yaitu tugasku sehari-hari di rumah, yaitu adalah penggunaan uang. Kenapa Bu Ara bilang tugasku sehari-hari di rumah itu sangat dekat dengan materi penggunaan uang ini? Adalah karena ketika teman-teman di rumah, teman-teman akan sering menggunakan uang ketika teman-teman pergi ke warung atau ke toko, ketika disuruh ibu, ayah, ataupun orang-orang lainnya, maupun ketika teman-teman bertransaksi untuk diri sendiri. Contohnya apa? Jajan, ya. Masih banyak teman-teman kelas 2 yang masih belum mengetahui dan belum bisa membedakan bagaimana penggunaannya uang dan membedakan mana uang yang lebih besar, mana uang yang lebih kecil, dan belum bisa membedakan pecahan uang yang kita punya. Nah, melalui materi ini, Ibu harap teman-teman dapat menggunakan uang dengan baik dan benar. Nah, untuk dapat menggunakan uang dengan baik dan benar, yang pertama adalah teman-teman harus tahu apa itu uang. Yang kedua, teman-teman harus tahu apa saja pecahan uang yang kita punya. Yang ketiga, teman-teman harus tahu kesetaraan nilai uang. Yang terakhir, teman-teman dapat membandingkan mana uang yang lebih besar nilainya dan mana uang yang lebih kecil nilainya. Nah, setelah teman-teman mengerti semuanya itu, teman-teman, Ibu jamin teman-teman dapat menggunakan uang dengan baik dan benar. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui apa? Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang digunakan untuk jual beli, baik itu barang maupun jasa. Nah, teman-teman tahu tidak apa nama nilai mata uang negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia? Nah, betul sekali. Nilai mata uang Republik Indonesia disebut rupiah atau biasa kita tulis dengan Rp, tidak menggunakan titik atau spasi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian uang, kita harus tahu pecahan-pecahan nilai uang rupiah atau pecahan-pecahan nilai uang yang ada di negara kita. Di negara kita ada 2 jenis uang, yaitu yang pertama adalah uang logam dan yang kedua adalah uang kertas. Oke, mari kita bahas satu-satu, mulai dari uang logam. Nah, untuk pecahan uang logam yang pertama adalah uang logam Rp100, ditulis Rp 100,00 dan dibaca Rp100. Yang kedua ada uang logam Rp200, ditulis Rp 200,00 dan dibaca Rp200. Yang ketiga ada uang logam Rp500, ditulis Rp 500,00 dan dibaca Rp500. Yang terakhir ada uang logam Rp1.000, ditulis Rp 1.000,00 dan dibaca Rp1.000. Nah, selanjutnya ada jenis pecahan uang kertas. Jenis pecahan uang kertas ini lebih beragam ya teman-teman. Mulai dari yang pertama adalah uang kertas Rp1.000, ditulis Rp 1.000,00 dan dibaca Rp1.000. Yang kedua, uang kertas Rp2.000, ditulis Rp 2.000,00 dan dibaca Rp2.000. Yang ketiga adalah uang kertas Rp5.000, ditulis Rp 5.000,00 dan dibaca Rp5.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp10.000, ditulis Rp 10.000,00 dibaca Rp10.000. Kemudian masih ada pecahan uang kertas lain teman-teman, yaitu uang kertas Rp20.000 yang ditulis Rp 20.000,00 dibaca Rp20.000. Selanjutnya ada uang kertas Rp50.000, ditulis Rp 50.000,00 dibaca Rp50.000.
Selanjutnya ada uang yang terbaru nih teman-teman. Ini dibuat dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, yaitu uang Rp75.000 kertas, ditulis Rp 75.000,00 dan dibaca Rp75.000. Serta uang yang terakhir adalah uang yang paling besar nilainya teman-teman, yaitu uang kertas Rp100.000, ditulis Rp 100.000,00 dan dibaca Rp100.000. Wah, beragam sekali ya pecahan uang yang kita punya. Nah, setelah kita mengetahui begitu beragamnya nilai mata uang kita, yang kita lakukan selanjutnya adalah harus mengetahui kesetaraan nilai mata uang. Nah, fungsinya kita mengetahui kesetaraan nilai uang adalah yang pertama, teman-teman dapat menggunakan beragam pecahan uang yang memiliki nilai yang setara atau senilai. Karena pengertian kesetaraan nilai uang adalah ketika uang yang satu dengan uang yang lainnya memiliki nilai yang setara atau senilai. Nah, jadi ketika teman-teman tahu kesetaraan nilai uang, teman-teman tidak bingung. Ketika kita mau membeli buku yang seharga 2.000 tapi kita memiliki 5 lembar uang Rp1.000, teman-teman mengeluarkan uang yang mana ya? Betul, 2 lembar uang Rp1.000 kertas. Tapi biasanya teman-teman bingung ketika teman-teman mempunyai uang Rp2.000 1 lembar dan uang Rp1.000 kertas 2 lembar. Teman-teman bingung, teman-teman mau menggunakan yang mana? Sedangkan harga bukunya 2.000. Nah, 1 lembar uang Rp2.000 kertas itu sama atau senilai dengan 2 lembar uang Rp1.000 kertas. Ada pula contoh kesetaraan nilai uang lain, yaitu 1 lembar uang Rp1.000 kertas sama dengan atau senilai dengan 1 keping logam uang Rp1.000. Nah, setelah ini, agar teman-teman lebih paham mengenai kesetaraan nilai uang, Bu Guru sarankan untuk teman-teman dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bermulai dari setelah video ini, teman-teman dapat mempraktikannya bersama Bu Guru atau Bapak Guru, atau di rumah juga bisa. Nah, setelah kita mempelajari kesetaraan nilai, selanjutnya adalah membandingkan nilai uang. Membandingkan nilai uang adalah mencari tahu mana uang yang lebih besar nilainya dan mana uang yang lebih kecil nilainya. Nah, materi ini juga akan lebih baik ketika teman-teman mempraktekannya bersama-sama dengan ayah bunda di rumah. Tapi Bu Guru akan mencontohkan satu perbandingan nilai mata uang. Contohnya adalah uang Rp5.000 itu lebih besar atau lebih kecil dari uang Rp2.000 teman-teman. Betul sekali, lebih besar jumlahnya daripada uang Rp2.000. Kemudian contoh yang kedua, uang Rp10.000 lebih besar atau lebih kecil ya teman-teman dari uang Rp20.000. Betul sekali, lebih kecil dari uang Rp20.000. Jangan lupa teman-teman untuk membandingkan nilai mata uang, kita taruh lambang lebih besar atau lebih kecil di tengah-tengahnya. Jangan lupa ya. Tapi Bu Guru dan Bapak Guru akan membuat teman-teman semakin paham setelah video ini dengan melakukan praktik bersama-sama ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman dapat mempelajari banyak hal dari video ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.